Duka yang menyelimuti Ashanti, Anang Hermansyah, dan praktisi hukum Farhat Abbas begitu dalam ketika mengantar dan menyaksikan prosesi pemakaman jenazah sahabat mereka Benny Laos Esa di pemakaman Karawang, Jawa Barat pada siang tadi. Benny Laos dan beberapa orang lainnya yang meninggal dunia akibat ledakan speedboat yang ditumpangi di Pelabuhan Regional Bobong, Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Isak tangis keluarga terdekat pecah ketika peti jenazah Benny Laos diturunkan ke dalam makam. Linangan air mata duka para sahabat pun juga mewarnai prosesi pemakaman. Seperti apa kesan keluarga tercinta? Para sahabat seperti Anang, Ashanti, dan Farhat Abbas, juga kerabat hingga rekan-rekan almarhum atas kepergiannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jenazah mendiang Benny Laos SH yang meninggal dunia akibat ledakan speedboat yang ditumpangi dan beberapa orang lainnya di Pelabuhan Regional Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 akhirnya dimakamkan pada siang tadi di pemakaman di Karawang, Jawa Barat. Prosesi pemakaman selain dihadiri oleh keluarga tercintanya juga tampak hadir para sahabat seperti Farhat Abbas, Anang Hermansyah, dan juga Ashanti, serta sejumlah pejabat daerah dan pejabat negara. Suasana duka begitu kental ketika peti jenazah Benny Laos SH diturunkan ke dalam makam. Terdengar isak tangis keluarga yang hadir meratapi kepergian sosok tercinta mereka. Demikian juga para sahabat yang terlihat disaput rasa sedih hingga berlinangan air mata. Tentu kita semua merasa kehilangan ya, ini sosok yang unik, yang cukup dekat, orangnya apa adanya, makanya semua orang merasa dekat. Di Jakarta saya dapat berita dan saya kebetulan PIC memang yang ngatur proses evakuasi dari keluarga ya. Saat itu Benny dibawa ke rumah sakit dan nadinya masih ada. Tapi memang lemah. Hanya karena keterbatasan alat di Bobong. 1 jam kita pantau, masalah itu masih ada dan lemah. 2 jam kemudian kita dapat kabar lagi sudah sepertinya udah sulit. Tapi kita masih melakukan pompa manual. Di sana hanya oksigen dan pompa manual untuk pernapasan. 2,5 jam dikabarin kalau nadinya sudah tidak ada, badannya sudah keras, makanya sudah membiru dan matanya tentunya sudah tidak ada reaksi lagi. Kita berupaya mengirim helikopter dari tempat terdekat manapun, hanya saja kita terkendala di waktu. Sudah cukup sore, helikopter kalau tiba pun nantinya gelap dan tidak bisa kembali juga, jadi percuma. Kita pun upaya lewat jalur laut juga, kapal semua kita kirim dari Sula, dari Sanana, semua kita kirim. Tiba di malam hari, mau berangkat cuacanya buruk, tidak bisa. Jadi setelah diskusi dengan Ibu Serni pun, kita pikir mau tunggu 14 jam kemudian, baru besok pagi baru bisa dievakuasi. Apa kita tega, kita pompa terus belasan jam lagi, kondisi Bapak sudah seperti itu. Jadi akhirnya kita ambil keputusan Bapak dimandikan saja, biar tidak menyiksa Bapak lanjut lagi. Dan setelah itu kita formalin. Di sana pun formalin tidak cukup, hanya dapat 4 aja. Dan kita masih menunggu waktu yang cukup lama, besok pagi setengah 6 baru helikopter bisa datang jemput. Kita menggunakan es untuk pengawetan. Ya, setelah ini informasinya Pak Benny lagi duduk di ruang tamu.
posisinya dekat dengan ledakan. Jadi ibu di depan dalam kamar lagi tidur, pada ledakan terbuka, bagian depannya ibu bisa bawa keluar dan ditolong sama bidannya maju berenang bawa ke tepian. Tadi kembali lagi mau tolong bapak, tapi apinya besar. Begitu lihat bapak tangannya masih bergerak bisa berenang. Kaki bapak patah memang, jadi renang susah dan harus luka bakar. Pada saat kejadian ibu bersikeras mau kembali berenang tolong bapak, tapi kan kaki ibu terbakar. Terus ada tulang juga yang tergeser, jadi tidak bisa berenang. Akhirnya ajudan selamatkan ibu duluan. Ya. Tapi bapak masih hidup saat itu. Pas kembali kedua mau tolong bapak, informasinya apinya besar tidak bisa masuk dan siram air menunggu, rumahnya kolaps, roboh dan bapak dan kapalnya tenggelam. Fadli dia sendiri dia susah untuk menyelam karena ibu terlambat mendapatkan penanganan awal yang bisa dibilang penanganan awal belum dilakukan sama sekali karena keterbatasan obat, painkiller pun tidak ada, hanya dikasih paracetamol. Jadi berapa belas jam itu ibu telepon saya terus kesakitan, minta keluar dari sana segera. Kesakitan dia pingsan, dia tidur sebentar, dia bangun, dia telepon lagi kesakitan, tidak teriak, begitu sampai berlima kali kayak pingsan. Sampai pagi dijemput pakai helikopter bawa ke Luwu, tim medis. Saya ucapkan terima kasih banyak, tim medis sangat siap di bandara, langsung melakukan penanganan, bersihin luka, kasih salep, luka bakar, kasih painkiller. Di situ baru dia bisa tenang, bisa berbicara. Kalau nggak dia kesakitan terus, obat cukup, jadi masih melakukan painkiller. Tidak, dokter sebenarnya tidak menyarankan ibu untuk keluar, tapi ibu memaksakan diri untuk keluar. Kasih waktu juga tidak boleh terlalu lama sebenarnya, tapi masih merasakan sakit, jadi tetap dikasih painkiller. Mungkin rencana kepergian Benny Laos SH selamanya tentu saja meninggalkan duka yang begitu mendalam di benak orang-orang tercintanya, khususnya keluarga tercinta. Kebersamaan yang selama ini telah dirajut manis kini berakhir dan hanya tinggal kenangan. Selesai prosesi pemakaman siang tadi, pihak keluarga pun memberikan keterangan kepada awak media. Dalam balutan duka, mereka pun mengungkapkan kenangan bersama Benny Laos yang pergi meninggalkan istrinya Shirley Coanda yang juga salah satu korban ledakan speedboat yang selamat. Sosok Benny Laos tidak hanya berkesan sebagai seorang pemimpin, tapi juga sosok suami, ayah, dan kakak yang penuh cinta serta kasih sayang pada keluarga. Itu karakternya unik ya, di luar kelihatan mungkin agak kasar, tapi hatinya tulus, hatinya baik. Dia kalau bantu orang itu benar-benar ikhlas tulus. Makanya pada saat kejadian kemarin banyak sekali temannya yang telepon saya, siap bergerak, membantu tulus. Semua banyak sekali, bukan cuma ngomong, mereka langsung bergerak. Jadi di situ kita bisa lihat, sepertinya dia banyak tanam budi, banyak tabur. Setelah dia pergi baru kita bisa lihat buahnya yang dia tanam selama ini. mungkin Keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat semua teman-teman, semua rekan-rekan, semua masyarakat Maluku Utara, Indonesia yang ikut mendoakan beliau. Mohon maaf jika ada salah, mohon diampuni agar perjalanan beliau lancar. Saya percaya beliau orang baik, beliau sudah berada di tempat yang terbaik saat ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, mulai dari petugas yang ada di Bobong Taliabu, petugas yang ada di Luwu, Pak Bupati, tim medis, kepolisian, banyak sekali para dokter yang bantu. Terima kasih banyak. Tanpa kalian semua tidak akan terjadi seperti hari ini. Terima kasih banyak.
Tidak hanya keluarga dan kerabat yang ikut sedih saat mengantar jenazah Benny Laos ke peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman Karawang, Jawa Barat. Tapi juga para sahabat, di antaranya pasangan artis Anang Hermansyah dan juga Ashanty, dan juga advokat Farhad Abbas. Lantas, seperti apa ekspresi duka dan kesan Anang serta Ashanty setelah ikut mengantar jenazah sahabat mereka ke rumah terakhirnya? Seperti apa pula kenangan indah mereka bersama mendiang Benny Laos masa hidup? Acaranya udah kita ikut di bandara sampai kita antar di tempat istirahat terakhirnya. Semua orang udah tahu ya, baik, luar biasa, dan kita tuh baru kenal hampir 10 tahun, tapi rasanya udah lebih dari keluarga. Dan bukan nama kita juga aja, sama anak-anak semua juga deket banget. Jadi kayak masih ada gitu. Ya, kita doain semoga ini tadi juga kan kita lihat lancar semuanya ibadahnya dan lain-lainnya, dan ya kita doakan yang terbaik. Banyak di Morotai, banyak cerita seorang Benny Laos. Yang pasti cerita Benny Laos sudah menjadi besar di Maluku. Senang kalau dia bisa membantu orang. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya membantu orang. Setiap hari saya datang di malam berturut-turut. Ya, udah kayak saudara ya. Kemudian hampir tiap hari sampai pemakaman saya harus hadir bersama keluarga. Ya mungkin orang biasanya kalau ke rumah duka itu sekali itu nggak datang. Kalau saya selama ada waktu saya akan sempat datang. Ini lumayan luar biasa, dari hari pertama, kedua, dan sampai pemakaman ini banyak sekali andai taulan kerabat dari luar daerah sampai dia dari pejabat-pejabat menghadiri kepergian Benny Laos. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Saya sampaikan kepada anak-anak Benny Laos bahwa kamu harus support ibumu yang hari ini nggak hadir di pemakaman. Karena itu merupakan perjuangan risiko daripada menjadi pemimpin. Mudah-mudahan ibu kamu bisa melanjutkan perjuangan bapak kamu. Kamu dukung terus. Ada yang terbaik, ada rencana Tuhan yang lain di sini. Ayah kamu sudah dalam keadaan tenang di surga dan mati dengan membawa nama baik. Tolong dijaga, dan anak-anak harus lebih baik daripada bapaknya. Dan ini yang membuat itu merupakan bagian dari saudara, dan orang-orang juga pada kaget kenapa saya tiap hari di sini. Yang kenal saya, betul memang saya keluarga bagian daripada mereka. Yang mungkin yang jarang ketemu Benny, yang tidak tahu kalau saya adalah Benny Laos itu. Saya ini satu organisasi di HIPMI. Waktu itu saya ketua HIPMI Jakarta, dia ketua HIPMI di Maluku Utara. Dan karena memang kenal dari zaman dulu, ya pasti setiap saya lewat pasti saya diajak nongkrong bareng Benny. Dan beberapa kali dan hampir selalu ketemu, baik di ketemuan para bupati maupun di pertemuan acara-acara besar ini. Mereka adalah senior-senior dan tokoh-tokoh pengusaha yang berprestasi, dan profesi sebagai pengacara merupakan bagian dari usaha saya. Tetap aja mereka memandang saya sebagai lawyer dan banyak minta masukan, pendapat hukum, kemudian diskusi aja. Dia Benny-nya satu, kawannya 1000, kira-kira gitulah. Satu kepercayaan diri dari Benny untuk menjadi gubernur, dan dia buktikan bukan dari keyakinan dengan uang yang banyak, tapi dengan pengabdian 5 tahun menjadi bupati di Morotai. Dan Benny berhasil. Saya yakin sosok dia juga mungkin baru terekspos ketika dia meninggal ya, mungkin selama ini nggak terekspos, hanya dikenal di wilayah Maluku. Tapi itulah Benny orang yang tidak menciptakan publikasi besar-besaran, tapi dia menciptakan karya-karya gitu. Makanya dia ingin membawa apa yang dilakukan di kabupaten untuk menjadi provinsi. Tidak menutup kemungkinan dia bisa lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin keturunan Indonesia yang ada di Jakarta. Karena Benny mulai dari jejak bawah, bupati, gubernur. Tuhan menakdirkan yang lain, tapi ada rencana Tuhan yang lebih baik. Mudah-mudahan dapat dilanjutkan oleh teman-teman, keluarganya maupun apa untuk membangun Maluku menjadi lebih baik lagi. Indikasi kalau melihat tragedinya itu mungkin ada kaitan dengan lawan politik atau lawan bidang usaha. Karena tidak lazim ada ledakan gitu. Ledakan itu bukan di titik ledakan alur bahan bakar, tapi ledakan yang dekat bahan bakar. Mudah-mudahan dapat
ungkap apa motif dan latar belakangnya apabila ada usut tuntas. Ada 2 orang yang dicurigai bang katanya. Ya, kalau memang ada 2 orang minta baju kemudian orang itu menutup pakai masker, kan sekarang zaman udah nggak pakai masker. Saya rasa itu patut dicurigai dan siapa saja masyarakat yang merekam video mereka untuk segera menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Kita usut bersama-sama dan semoga kalau ini teror kita hukum yang berat. Saya yakin polisi punya cara Pak ya, dari segi IT maupun saksi dan rekam jejak bagaimana terjadi peristiwa yang membuat meninggalnya 6 korban dari 33 orang. Duka disertai derayan air mata keluarga dan sahabat tidak terbendung saat menyaksikan jenazah mendiang Benny Laos dikebumikan pada siang tadi di pemakaman di Bilangan, Karawang, Jawa Barat. Lantas seperti apa kebanggaan Farhad Abbas menjadi sahabat Benny Laos sejak SMA di Ternate, Maluku Utara, juga totalitas membangun daerahnya di Maluku Utara hingga akhirnya sebagai mantan Bupati Pulau Morotai dan diangkat menjadi Kepala Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan sejak tahun 2023. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Farhad Abbas, salah satu sahabat dari mendiang Benny Laos, tadi malam menyambangi rumah duka. Ia pun mengungkapkan rasa bela sungkawanya kepada keluarga yang ditinggalkan atas meninggalnya Benny Laos. Tak hanya itu, Farhad Abbas pun juga mengungkapkan rasa bangganya atas sosok Benny Laos yang di matanya adalah pribadi yang begitu baik, pemimpin yang rela berkorban untuk membangun Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya, dan merupakan anak Ternate yang memiliki jaringan yang sangat luas. Sabar. Saya turut berduka cerita, Ben ini boleh saya katakan pemimpin di Maluku Utara karena mantan bupati. Saya kenal dia karena kebetulan saya memang sekolah tamat SMA itu di Ternate. Hampir seluruh keluarga besar mereka saya kenal. Dan adalah merupakan bagian dari keluarga kita juga. Saya sangat kehilangan dan ini adalah malam kedua saya datang. Insya Allah besok pemakaman juga kami hadir juga. Waktu di Bandung pertemuan seluruh wali kota bupati, sempat saya tanyakan kenapa menjadi bupati. Yaitu sikap pengasih pemberinya itu ada. Jadi kalau dia hanya mau cari uang jadi pengusaha saja. Tapi karena dia merakyat, jadi kemungkinan ini merupakan satu perjuangan, titik perjuangan bahwa dia sampai korban nyawa. Dia siapkan kapal, kemudian ya seperti istri juga jadi korban, istri alhamdulillah hidup, dan nggak gampang untuk jadi pemimpin. Nah saya menyatakan turut berduka cita buat keluarga besar Benny, mereka tabah dan ikhlas ya. Semoga di Maluku Utara ada penerus-penerus Benny Laos, ya, yang betul-betul punya jaringan bagus, hampir seluruh pejabat-pejabat penting di negeri ini turut berduka atas kepergian Benny Laos. Adalah seorang anak muda dari Ternate. Saya bangga bisa juga menjadi bagian dari sejarah pertemanan kita masih SMA di sana dulu, dan Benny adalah abang kita dan saya juga sempat sama-sama di HIPMI. Waktu itu Benny Laos ketua DPD HIPMI Maluku Utara, saya salah satu ketua di DKI. Bangga karena kami sama-sama dari Ternate. Jadi malam ini saya kumpul ya seperti reuni kumpul dan keluarga semua dalam keadaan duka, tapi banyak sekali doa, banyak sekali
tamu yang hadir malam ini tidak putus-putusnya, Benny adalah orang baik, Benny masuk surga. Tidak hanya Farah Tabas, Ashanty dan Anang Hermansyah yang 10 tahun belakangan ini bersahabat dengan Benny Laos mengaku sangat terpukul dan juga syok saat mendengar kabar duka meninggalnya Benny Laos lantaran sudah sangat akrab bahkan dengan kedua anak mereka Arsy dan Arsya. Kedekatan mereka dengan Benny Laos mendorong Anang dan Ashanty ikut menyambut kedatangan jenazah di Jakarta melakukan siaran live YouTube agar bisa disaksikan masyarakat Maluku Utara hingga melayat ke rumah duka di Jakarta sejak kedatangan jenazahnya. Setelah selesai melayat tadi malam, Anang dan Ashanty mengakui bahwa sosok Benny Laos adalah orang baik, sekaligus seorang pemimpin yang berjuang untuk kebaikan masyarakat dan berjuang untuk Maluku Utara sampai akhir hayatnya. Udah kayak sahabat ya, hampir 10 tahun kita bersama, jadi ya pasti aku sama Mas Anang merasa kaget, kehilangan, semua udah pasti ya. Yang paling penting ya dari kemarin kita juga udah maksudnya ikut jemput, ikut dampingin terus sampai semalam dan hari ini juga besok nanti pemakaman mudah-mudahan lancar. Dan sebulan yang lalu kan kita ke sana 8 hari. Bapak itu kan deket banget sama Arsy Arsya kan. Diganti namanya Arsy Adara Musisia Laos, Arsya Akbat Pemuda Laos. Jadi Arsy Arsya maksa kemarin aku harus lihat Bapak yang terakhir kali gitu. Dekat Dari sekali. kemarin kita udah habis air matanya, sampai tadi juga udah ampun deh. Yang saya kenang adalah dia memang berjuang untuk kebaikan dan cita-citanya sampai akhir. Dia selalu bilang begitu. Mas Benny memang nggak tahu langsung. kalau semangat dia yang cerita ke saya sampai sedemikian luar biasanya. Ternyata ya dia menyelesaikan ini. Bahwa dia berjuang buat Maluku Utara itu sampai akhir hayatnya. Karena dia selalu menggebu-gebu, dia selalu luar biasa menceritakan cita-citanya untuk Maluku Utara. Dan dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa Maluku Utara bisa buat Indonesia dan dunia. Itu cita-cita dia. Karena bagaimana waktu dia bangun Murota, itu pun dengan hatinya dia bangun Murota. Dan sekarang dia mau bangun lebih besar lagi. Dengan dia mencalonkan gubernur. Saya mendukung banget. Keinginannya cuma ya saya bilang persis seperti apa yang diucapkan ke saya. Bahwa dia berjuang untuk Maluku Utara sampai akhir. keinginannya video klipnya untuk masyarakat Maluku Maluku Utara untuk dunia. Memang aneh sih, dia bilang saya punya kenangan sama kalian dan buat masyarakat Maluku Utara. Di situ juga kita, tapi kan waktu itu ya nggak mikir ya. Begitu sekarang udah nggak ada, baru aku ngomongnya pengen ya gitu. Farah Tabas pun bangga bisa bersahabat dengan Benny Laos selama hidup sejak masih SMA di Ternate. Lantas, seperti apakah rasa syok yang dirasakan para kerabat ketika mendengar Benny Laos pergi untuk selama-lamanya akibat jadi korban ledakan speedboat yang ditumpanginya? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Para kerabat sembari menangis mengaku syok saat mengetahui speedboat yang ditumpangi Benny Laos tiba-tiba meledak dan menyebabkan Benny Laos kemudian meninggal dunia di rumah sakit. Kedekatan mereka dengan sosok mendiang yang dinilai sebagai pemimpin yang benar-benar melayani rakyat tanpa pandang bulu membuat kehilangan Benny Laos sebagai pukulan yang begitu berat.
Meninggalnya Benny Laos membuat kerabatnya pun sempat kebingungan terkait jadwal acara yang akan mereka gelar bersama Benny Laos. Namun, sang istri pun memastikan bahwa acara tersebut akan tetap terselenggara dan akan dilanjutkan. Hari Sabtu kemarin kita buat acara, saya buat acara Safari Hijrah Maluku Utara. Terus Pak Benny kasih pesan lewat ajudannya namanya Bu Vero. Harusnya Bu Vero itu bersama Pak Benny saat itu, pada waktu itu. Cuma Pak Benny bilang, Bu Vero mana pulang, tolong lihat anak-anak itu cupin ke acara. Upayakan tanya orang, khususnya tanya ke saya, tanya ke mereka, kira-kira ada kekurangan persiapan apa. Kalau memang ada kekurangan, kasih tahu nanti saya bantu. Bu Vero datang sampaikan ke kita setelah sore mau menjelang maghrib itu dapat informasi, dapat kabar Bapak udah nggak ada, udah meninggal. Dan kita sempat shock, kaget, gak percaya gitu. Terus pesan dari ibu, kasih selesai menit ke acara. Maksudnya itu biarin aja acara kalian sampai diselesaikan aja. Terus Bu Seri cuma minta doa, minta titip doa. Selesai acara tolong doakan Bapak sama Ibu biar sehat. Terus dapat info lagi katanya Bapak masih hidup. Baru dapat fixnya itu setelah jam 8:30 malam waktu Indonesia Timur. Saya ngobrol langsung dengan Bu Vero, kemudian saya telepon teman-teman, terus mereka sampaikan fix Pak Benny meninggal. Saya belum mulai dekat ini hampir 2 tahun belakangan ini, ketika sahabat saya menikah, kemudian beliau Pak Benny hadir. Disitulah saya mulai mengenal sosok beliau. Kemudian saya bikin acara kegiatan seperti Hijrah Fest di Maluku Utara. Baru 2 hari lalu saya berpulang dari Ternate. Jadi dengan sahabat Hijrah Maluku Utara, saya meminta ketemu langsung dengan Pak Benny. Saya bilang, Pak Benny, saya mau bikin acara sosial dakwah di Maluku Utara. Tolong bantu support. Beliau tanpa memandang latar belakang saya itu seorang muslim atau agama yang lain, dia bilang saya siap support. Dan alhamdulillah dia support dari sisi fasilitas, dari hotel, ballroom, kemudian transportasi, bahkan kapal yang kemarin kita lihat terbakar itu, kapal itulah yang pernah saya naikin ke waktu kita safari dakwah ke Tidore. Dan 2 hari lalu ya, pas hari Sabtu itu saya posisi lagi di Ternate. Kita lagi bikin acara safari dakwah ya, sesi kedua setelah Kode Nisdim, dan kemarin juga ada beberapa ustadz dari Jakarta. Kita persiapan dari sore itu sampai malam. Dapat informasi itu dari teman-teman ya, Pak Benny kena musibah. Saya bilang, musibah apa? Kapal atau speednya terbakar. Dan kita nggak percaya setelah dapat video itu, dan saya shock. Terus gimana dengan kita punya kegiatan ini? Nah, terus kata Ibu Sherly sampaikan ke lewat tim itu, pokoknya kegiatan yang kalian bikin itu dilanjutkan. Dan kita lanjutkan sampai jam 11 malam setelah kita mengadakan acara safari dakwah di sana. Kita ikut juga doa bersama gitu, dan shock gitu sampai sekarang ini nggak percaya gitu. Masih ada orang baik ya, harusnya mohon maaf dalam tanda kutip ya. Kalau setiap ada acara-acara yang seperti itu ya, harusnya mungkin dari pihak lain mereka harus memberikan support. Justru malah dari Pak Benny Laos sendiri yang orang yang paling utama ya selalu memberikan dukungan support, baik itu acara agama maupun acara-acara yang lain. Memang karena kekerapan ya, yang pertama bahwa kami betul-betul dalam membangun pertemanan kekerapan itu betul-betul kita tulus, dan kemudian jujur saja saya sangat sangat sedih. Itu bukan cuma hanya dengan diri saya sendiri, jujur. Saya bukan hanya bersedih karena diri saya sendiri merasa kehilangan seorang sosok Pak Benny Laos, tapi saya sedih karena daerah negeri saya juga kehilangan sosok seperti Pak Benny Laos. Artinya kita begitu kehilangan karena
jujur saja pada saat-saat ini figur pemimpin seperti ini sangat jarang kita temui. Makanya saya sedih sekali karena bukan pribadi saya, tapi saya sedih karena memang masyarakat Maluku Utara memang sangat membutuhkan figur seperti Benny Laos. Iya, jadi merasa kehilangan banget, bukan secara pribadi tapi secara keseluruhan. Karena saya merasa sangat kehilangan betul. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.